cukup, makan ya, yang bergizi, dan juga berjemur. Tetap jaga protokol kesehatan ya, insya Allah kita diberi kemudahan dalam semua aktivitas kita. Amin. Tadi malam saya minta kalian ya untuk mengeksplor gitu ya tentang classical case theory. Memang mata kuliah ini ada namanya teori respon item ya. Teori respon item ini ya lebih dikenal dengan pendekatan modern ya, teori modern ya. Teori sementara CTT itu lebih dikenal dengan pendekatan klasik. Namun walaupun mata kuliah kita itu nanti lebih menitik beratkannya pada ya pendekatan yang lebih modern lah katakanlah gitu, kalau memang munculnya belakangan itu dikatakannya jadi modern, tapi ada baiknya kita melihat gitu ya, mereview lah sebentar gitu ya CTT itu seperti apa gitu, jadi Anda tahu gitu ya kenapa sih kita perlu belajar RT kemudian apa bedanya dengan CTT gitu kan, tidak melupakan sejarah istilahnya seperti itu. Nah sebenarnya CTT ini masih banyak dipakai ya dalam prakteknya gitu kan, karena memang itu sifatnya relatif simple gitu ya, dan juga dari segi komputasi juga ya tidak membutuhkan yang formula-formula yang lebih kompleks. Ya walaupun ada model di CTT gitu ya, namanya kan model true ya, model true model, sering disebutnya dengan true model. Modelnya itu hanya model linear saja ya. Mungkin Anda sudah lihat modelnya itu udah famous banget gitu ya. X sama dengan T plus E gitu ya. Dimana X itu adalah skor ya, skor yang diperoleh dari tes, skor yang terobserve ya, dikatakannya observe test score karena dia ibaratnya ya skor yang diperoleh dari hasil pengamatan suatu item ya, terhadap suatu item atau perubahan ya yang dapat diukur secara langsung, yang dapat diamati, yang terobserve. Sementara untuk yang T ya T itu adalah true score gitu ya. True score di situ maksudnya bukan berarti yang skor yang benar gitu ya. Itu hanya istilah aja ya, maka di Ayala itu disebutkan bahwa penggunaan istilah true di situ ya misnomer gitu lah ya namanya. Saya share screen-nya muncul nggak ya, bentar ya. Jadi true score di situ yang notasinya T itu sebenarnya skor untuk peubah latennya ya, untuk karakteristik latennya. Makanya di Ayala kadang disebutnya nggak true score tapi juga trait ya, trait, jadi bilangnya trait score ya, skor untuk peubah laten yang menjadi perhatian. Ini saya kopas-kopas aja ya, sempat saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini yang mengambil dari, ada dari Wikipedia, saya kopas ke sini, ada juga yang dari link-link yang kemarin saya kasih gitu ya, dari YouTube juga. Jadi ini formulanya itu kan ya, ini model yang ada di CTT ini sederhana sekali, hanya model ini ya, seperti ini, X sama dengan T plus E. Jadi X ini adalah ya observed score-nya, T ini adalah trait score gitu ya, atau skor dari perubahan latennya, dan E ini adalah error. Jadi di sini filosofinya gitu ya, bahwa skor yang diperoleh dari responden ya, skor jawaban-jawaban lah ya gitu lah, skor jawaban-jawaban responden pada suatu instrumen itu sebetulnya
dipengaruhi lah ya, atau ada faktor yang mendasarinya kenapa dia sampai hasil skornya segitu gitu ya, karena ada hal lain, hal laten, ada karakteristik laten yang mendasari dia untuk menjawab tersebut atau untuk memberikan respon-respon tersebut ya. Nanti jadi di sini sebenarnya seberapa besar sih karakteristik laten yang berkontribusi pada jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden tersebut. Ya, ada yang memang dapat dijelaskan oleh karakteristik laten tersebut, tapi sisanya yang tidak dapat dijelaskan oleh karakteristik laten tersebut itu kita masukkan sebagai error, gitu ya. Jadi kalau misalkan nih seseorang memperoleh nilai skor matematik gitu ya, misalkan nilainya 87 gitu ya. Nah mungkin ada karakteristik laten mendasari dia sampai mendapat 87 itu. Karakteristik latennya misalnya kemampuan dia dalam kemampuan aljabarnya, atau mungkin ya kemampuan geometriknya gitu ya, dimana itu kemampuan laten dan kemampuan numeriknya lah, ada sekitar berapa persennya gitu ya, kita bisa jelaskan kemampuan numerik dia itu memang tinggi, memang bagus, sehingga wajar kalau dia skor matematikanya itu bagus. Tapi nggak berarti semuanya itu dikarenakan kemampuan matematik dia aja, ada hal lain yang mempengaruhi skor tersebut. Nah hal lain itulah yang tidak kita amati, yang di luar kendali kita, itu yang kita sebut sebagai error. Makanya dalam CTT itu skor skor yang kita amati dari suatu instrumen itu sebenarnya merupakan penjumlahan dari skor, karakteristik laten, dan juga error gitu ya. Ini modelnya yang di CTT cuma seperti ini aja ya, sederhana, model linear biasa ya, model linear kan ini. Kalau di regresi Anda mungkin ingat Y sama dengan X beta plus E gitu kan ya, analog lah seperti itu model linear. Tapi kalau di IRT ya, IRT itu kan memang metode pendugaan yang berbasis model ya. Sementara kalau CTT ini memang berbasis teori gitu ya, teori base. Sementara kalau di IRT itu model base. Nah, model-model di IRT itu model-modelnya justru yang banyak itu model non-linear nanti ya, model logistik terutama. Nah, terus di sini kenapa sih gitu ya kita perlu mempelajari tes teori ya, teori tentang tes gitu ya. Nah di buku buku yang tadi Desjardins itu dia memberikan suatu ilustrasi katanya. Anggaplah ini ada seorang guru katanya ya, seorang guru itu akan memberikan tes kepada siswanya ya. Tesnya itu tes matematika lah ya, tes aljabar gitu kan. Nah ini ya yang di bab 2 tadi saya bilang ya, di buku Desjardins. Jadi ini ada seorang guru gitu ya, dia mau mengukur kemampuan aljabar siswanya ya. Tentu kalau dia mengukur kemampuan para siswanya dalam mata pelajaran aljabar tersebut, dia akan merancang tes itu ada beberapa pertanyaan kan yang terlintas dalam pikiran dia kalau dia mau mengukur itu. Yang pertama katanya, ya, konsep aljabar apa yang semestinya sudah diketahui oleh siswa tersebut gitu ya. Misalnya ini saya juga mau memberikan UTS gitu ya. Nah saya udah ngasih materinya tuh sampai mana gitu ya. Misalkan saya ngasih materi sampai bab 3 misalnya, atau sampai bab 5. Sehingga kan dalam membuat tes itu ya saya akan mengukur kemampuan siswa-siswa, kemampuan mahasiswa ini yang sebaiknya sampai topik yang bab 5 itu mereka harusnya sudah menguasai gitu ya, juga sama. Terus kalau saya mau merancang tes juga kan tentunya kira-kira berapa soal ya yang mau saya kasih gitu kan. Nah, itu kan juga perlu pertimbangan ya dalam suatu teori tes itu tuh nanti itu menjadi pertimbangan. Makanya tadi saya bilang kenapa sih kita perlu belajar teori tentang tes, teori tentang pengujian, pengukuran gitu kan. Nah, itu tadi ada hal-hal yang ingin kita ketahui ya
Nah, ini hal-hal inilah yang nanti bisa diperoleh jawabannya ya dengan menggunakan tes teori tadi. Nah, selain itu juga misalnya hal-hal yang menjadi pertimbangan juga kalau saya mau ngasih tes, kira-kira formatnya seperti apa gitu kan? Apakah formatnya multiple choice gitu kan? Apakah esai? Sama juga kalau misalnya saya mengukur opini atau attitude ya dari seseorang atau sikap gitu dari seseorang, saya mau merancang kuesioner. Nah, tentu kan saya akan sebelum saya menyebarkan kuesioner itu karena ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertimbangan gitu ya untuk membuat kuesioner tersebut. Ini pertanyaan-pertanyaannya, item-item dalam kuesioner ini mau jenisnya close question ya atau ya pertanyaan yang tertutup gitu ya, ada jawabannya sudah disediakan ataukah semi terbuka gitu ya, ataukah benar-benar yang terbuka yang dimana responden diberi kebebasan untuk menjawab, tidak disediakan gitu jawaban-jawabannya. Itu juga sama kalau kita akan mengukur tadi question akan mengukur sikap atau opini responden, kita perlu membuat instrumen juga kuesioner. Nah, terus pertanyaan lain gitu. Kalau saya mau membuat instrumen ya, tadi misalnya saya mau kasih soal ujian, kira-kira saya itu perlu membuat soal yang baru semuanya, ataukah saya bisa pakai soal yang sudah ada aja dari tahun lalu, dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Sama juga kalau misalnya seorang peneliti mau membuat kuesioner nih, misalnya mau mengukur tentang self esteem, itu kan para peneliti sebelumnya itu sudah banyak ya yang melakukan percobaan serupa tentang self esteem. Mereka juga sudah membuat juga kuesioner. Nah, kira-kira saya itu benar-benar yang mau full bikin saya sendiri semuanya baru, ataukah saya bisa mengadopsi dari kuesioner-kuesioner orang gitu ya. Itu juga menjadi pertimbangan gitu kan di sini ya. Nah, terus hal lain lagi katanya kalau misalnya ini saya merancang tes ini juga kira-kira tesnya itu apakah cukup hanya satu jenis saja ataukah perlu beberapa jenis, ada set A, set B gitu kan, soal itu kan ada set A, set B gitu kan, untuk menghindari kemungkinan adanya saling mencontek gitu kan. Biasanya kan guru ada membuat itu tuh set A, set B, set C. Nah, tetapi ini nanti kan kalau misalnya soalnya ada beberapa tipe gitu kan, tentu kan perlu dibuat soalnya itu yang sejenis gitu kan ya, kira-kira mengukur kemampuannya juga sama, nanti itu menganalisisnya seperti apa. Nah, ini makanya juga dipelajari juga di dalam ya teori tes gitu ya, nanti di IRT juga ada seperti itu, bagaimana caranya kita apa ya istilahnya kalau di IRT memang equating, menyamakan, istilahnya menyamakan tes yang tadi yang ada beberapa set itu, ada beberapa alternatif form itu, kan ini individu-individunya beda kan. Nah, ini gimana mengukur kemampuan individu itu, tapi instrumennya itu beda gitu ya, dari set instrumen yang berbeda. Gitu ya. Ini bagaimana nanti caranya menganalisis skornya itu ya. Nah, kemudian juga yang perlu menjadi perhatian gitu ya, apakah soal-soal yang ya ini bagaimana gitu saya harus membuat soal ya, membuat item di mana item ini memang akan mengukur, akan merepresentasikan kemampuan atau pengetahuan dari para siswa tersebut. Tentu kan saya harus bisa ya membuat item yang memang mencerminkan apa yang akan kita ukur gitu kan ya. Ya, jadi kalau memang akan mengukur kemampuan aljabar dari para siswa ya, kita mungkin kalau ingin tujuan kita juga ingin melihat gitu ya, ini siswa membedakan juga kemampuan siswa gitu kan, tentu kan itemnya itu juga mungkin kita buat ada yang kategorinya relatif mudah gitu ya, sedang, dan juga susah gitu kan, nanti akan kita lihat gitu mahasiswa itu di mana gitu kemampuannya. Nah, itu juga perlu menjadi pertimbangan juga. Nah, dan terus juga ini bagaimana katanya
skor ya, menilai gitu hasil tes-tes tersebut. Dan kemudian skor-skornya itu apakah perlu pembobotannya sama semua atau misalnya di sini beda-beda gitu kan, seperti itu. Nah, nanti memang di IRT itu ada tuh suatu metode ya, modelnya gitu, namanya model partial credit model. Nah, partial credit model di IRT itu manfaatnya nanti adalah untuk menganalisis instrumen, ya menganalisis tes gitu, di mana masing-masing item itu memiliki skor yang berbeda-beda gitu kan. Ada kan kalau misalnya Anda ujian gitu ya, biasanya gitu, ini biasanya memang partial credit model dipakai untuk pengukuran di bidang akademik gitu ya. Biasanya kan suka berbeda-beda tuh bobotnya ya, soal esai ya ini terutama. Nomor 1 misalnya kalau dijawab maksimum dapat skornya 10, misalnya nomor 2 15 dan seterusnya. Jadi ada terus misalnya kalau si siswa 1 ya, si A ini jawab nomor 1 kan, kalau full tuh tadi nilainya 10 ya kreditnya atau skornya. Tapi dia cuma bisa jawabnya sampai ya sekian langkah lah gitu, dimana separohnya aja. Nanti kita kasih mungkin separohnya ya 5 gitu kan, nggak full nilainya. Nah, itu dimodelkannya dengan menggunakan partial credit model seperti itu ya. Sementara kan kalau misalkan yang klasik gitu, kita cuma lihat aja benar salahnya aja gitu. Si A benar nggak, salah gitu jawabnya, udah kasih nilai 0. Sementara ada suatu tes yang mempertimbangkan kayak gitu, walaupun dia nggak bisa dapet full, tapi kalau misalnya seberapanya dari total langkah yang harus dia kerjakan itu benar, bisa misalnya dia dapat kredit, dapat skor gitu ya. Itu ada juga bagaimana memodelkannya. Nah, itu ya tadi kenapa sih kalau kita itu perlu mempelajari teori tentang tes ya, tujuannya itu nanti seperti itu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kemudian juga minggu lalu sudah dibahas gitu ya, bahwa yang namanya measure, karena tadi kita akan mengukur gitu ya, pengertian measurement itu tidak hanya sekedar melabelkan nilai-nilai numerik gitu ya kepada objek yang akan kita ukur gitu ya, kan kita akan mengkuantifikasi, tapi pengukuran atau measurement itu juga merupakan suatu proses ya. Nah, itu kan juga ya dan proses untuk memahami sifat atau nature dari variabel gitu ya, yang dari objek yang kita ukur tadi. Contohnya kan waktu minggu lalu tuh saya memberikan contoh anxiety ya, kecemasan gitu ya. Kecemasan bisa dipandang sebagai berubah kategori ya. Anxiety itu latennya kategori kalau kita membedakan, mengelompokkan responden-responden itu sebagai misalnya, oh ini yang kelompok A itu adalah responden-responden yang memiliki kecemasan jenis A misalnya. Kelompok B adalah responden-responden yang memiliki kecemasannya tinggi gitu ya, orang-orang yang sangat cemas sekali tingkat kecemasannya. Kan di psikologi itu ada nama-namanya ya, jenis-jenis kecemasan itu. Nah, kalau kita mengukur objek itu seperti itu gitu ya, itu artinya kita yang memahami nature itu dalam membedakan objeknya itu, mengukurnya itu dalam hal kind-nya ya, jenisnya ya. Tadi kan mengklasifikasi kan, mengkelas-kelaskan gitu ya. Nah, memang minggu lalu juga sudah disebutkan bahwa pendekatan dalam teori tes ini gitu ya, ada 3. Yang pertama itu klasikal tes teori, yang kedua adalah item respon teori, yang ketiga adalah laten ya, laten class ya, laten class analysis atau LCA. Nah, untuk CTT dan IRT, dia itu mengasumsikan bahwa karakteristik laten yang kita ukur itu tipenya kontinu ya. Sementara di dalam laten class itu konsen kepada karakteristik laten yang tipenya kategori. Nah, tadi saya bilang kalau kita mengukur kecemasan dalam 2 tipe tadi gitu ya, itu berarti kategori. Tapi begitu kita mengkuantifikasikannya, ini orang ini tingkat kecemasannya itu misalnya dalam suatu
apa ya, garis bilangan di mana yang paling kiri itu adalah yang rendah gitu ya, yang paling kanan adalah yang tinggi. Posisi orang ini nih tingkat kecemasannya ada di mana gitu ya. Kalau misalnya yang paling kiri itu kita kasih nilai -3 gitu, yang paling kanan dikasih +3 gitu ya, -3 itu adalah kecemasan yang paling rendah, +3 itu adalah kecemasan yang paling tinggi. Kita akan melokasikan, menempatkan seseorang ini kira-kira berdasarkan item-item yang dijawab sama dia ya, itu nanti kita bisa memprediksi ya, misalnya dengan menggunakan IRT tadi kita akan bisa menempatkan, oh orang ini tuh tingkat kecemasannya itu ada di -0,2 misalnya, atau di -1,3. Nah itu seperti itu nanti ya, ujungnya ke sana. Jadi kita akan mengkuantifikasikan di situ tingkat kecemasan seseorang berdasarkan tadi nilai-nilai yang skor tadi ya. Jadi dikonversi ke suatu ini ada suatu skala lah ya, suatu skala. Sebentar, ini yang saya share apa ya? Bisa begini. Yang saya share yang PPT ya? Iya Bu. Ya Bu, sekarang PPT. Oke. Ini ya, ini saya ambil sih dari apa ini Wikipedia ya, kalau nggak salah ini. Jadi ini tadi bahwa classical test theory itu ya teori yang berkaitan dengan psikometrik gitu ya. Dia akan memprediksi outcome setelah testing. Oh ya, dan ingat juga bahwa di sini perlu kita perhatikan karakteristik, ada 2 karakteristik ya yang kita perhatikan, karakteristik yang terkait ke orang ya, ke responden, dan juga karakteristik yang terkait ke item ya. Nah, karakteristik yang terkait ke orang itu ya misalnya kalau kita tadi ingin mengukur kecemasannya gitu ya, akan mengukur sementara untuk karakteristik item itu diantaranya ada tingkat difficulty item ya, kemudian discrimination item ya, pembedanya gitu ya, kemudian ada namanya lagi apa tuh guessing ya, faktor penebak. Tapi kalau di CTT gitu ya, karakteristik ininya atau itemnya itu hanya 2 saja sih yang dilihat gitu ya. Jadi ini saya tuliskan observe score ya, X ini yang tadi saya bilang ini observe ya, observe score ini boleh dibilang apa ya, dipengaruhi atau ya ini sebagai responnya lah ya, di X observe score-nya itu. Sementara prediktornya ya, kalau kita bilang model itu yang mempengaruhi observe score itu jadi kalau di IRT itu ya ada karakteristik yang terkait karakteristik laten, dipengaruhi oleh karakteristik laten yang terkait ke orang ya, isemeni atau dia kadang disebutnya isemeni ya, atau terkait ke orang lah ya, ke responden, dan ada karakteristik laten yang terkait ke item. Jadi ini seolah-olah ini sebagai responnya ya, si X yang total atau skor yang diperoleh dari item yang teramati itu notasinya X-nya gitu ya. Nah ini tuh ada prediktor-prediktor yang mempengaruhi observe score seseorang, karakteristik laten ya ada dipengaruhi oleh suatu karakteristik laten yang terkait ke orang, dan karakteristik laten yang terkait ke item. Yang terkait ke orang itu apa tadi, misalnya inteligensinya dia gitu ya, kemampuan akademiknya dia, atau misalnya kalau saya lagi mengukur self esteem ya, keyakinan diri, kepercayaan diri. Jadi skor-skor jawaban dia yang ada di instrumen tadi, misalnya dia dapat skornya totalnya itu misalnya ya 40 misalnya. Oh ya, nilai 40 itu dikontribusikan, dipengaruhi oleh proporsi atau kadar self esteemnya dia, dan juga ada pengaruh dari item yang ditanyakan itu gitu ya. Di item itu juga bisa mempengaruhi si X ini gitu ya. Nah, apa aja dari item itu yang bisa mempengaruhi X ini ya, diantaranya difficulty, yaitu namanya tingkat kesulitan ya,
Nah kalau di ya nah kalau di CTT ini ya ini nih apa, kalau soalnya itu memang terlalu sulit gitu ya, nah orang itu bisa memperoleh skornya itu rendah gitu ya. Jadi seolah-olah orang itu tuh kemampuannya itu nggak tinggi gitu ya, akibat tadi soalnya mungkin yang terlalu sulit. Nah itu sifat di CTT itu seperti itu ya, bahwa responden itu tergantung dari soal yang diberikan, tergantung dari karakteristik item. Begitu juga item itu tergantung kepada responden. Itu kalau sifat di CTT ya. Jadi antara examine dengan item ini tidak saling bebas, itu kalau di CTT. Tapi kalau di ERT ini sifatnya saling bebas ya. Jadi tidak tergantung ini kalau dia dapat skor self esteemnya itu tinggi, ya memang kondisinya itu seperti itulah ya, relatif mempermintaan, karena kan sudah akhirnya pakai ada model-modelnya ya. Sementara kalau di CTT bisa jadi gitu ya, nilai skor academy ini 70 atau dengan yang nilainya yang 50, mungkin karena itemnya itu yang terlalu sulit gitu ya. Jadi ini ada saling ketergantungan kalau di CTT. Nah karakteristik laten lainnya ya, selain difficulty juga adanya pembeda ya, discrimination. Nah ini yang karakteristik item lainnya yang disebut discrimination itu, bahwa suatu item itu mampu membedakan karakteristik responden yang satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya saya lagi mau mengukur kemampuan aljabar gitu ya seseorang, nah kalau item itu bagus ya, bisa membedakan kemampuan siswa yang rendah dengan yang tinggi, itu berarti dia item tersebut mampu mendiskriminate ya, bisa diskriminasinya itu tinggi. Nah baik itu di IRT maupun CTT ini ada ini bisa dihitung ya, ada indeks difficulty, tingkat kesulitan gitu, tinggal discrimination yang ada di CTT ada, di IRT ada, tapi memang formulanya atau konsepnya itu berbeda ya. Istilahnya sih tapi sama. Gimana cara mengukur indeks kesukaran berdasarkan CTT ya, bagaimana mengukur daya beda berdasarkan CTT. Nah ini formulanya simple sekali ya kalau di CTT ya. Tapi kalau di IRT ini tentunya untuk menduga difficulty, untuk menduga discrimination, ini berdasarkan model nanti gitu ya. Ini saya sekilas aja dulu bahwa Anda itu perlu memahami bahwa skor yang diperoleh seseorang ya, X itu tadi dipengaruhi oleh satu karakteristik laten dalamnya ya. Karakteristik laten, true score atau trait score tadi plus error gitu aja. Nah untuk yang true score ini ya sebenarnya itu karakteristik laten dari dalam diri orang itu sendiri ya, yang ekonomi, dan juga sebenarnya bisa juga dari karakteristik laten yang dipengaruhi dari item gitu ya. Nah ini kalau di CTT karakteristik item tuh yang diperhatikan hanya difficulty sama discrimination. Tapi nanti kalau di IRT ada lagi karakteristik laten yang disebut dengan lower asymptote ya, lower asymptote, atau ini kadang disebut juga dengan guessing faktor ya. Ini terutama untuk format instrumen yang multiple choice ya. Biasanya ini gimana kan suka ada faktor pengecoh tuh ya, itu nanti ya. Jadi cukup ini saja nih dua ini yang diperhatikan dalam CTT ya. Nah kemudian kita juga sudah memahami bahwa alat ukur gitu ya yang bagus gitu ya, instrumen yang baik itu tentu perlu memperhatikan yang pertama apa, reliability ya, reliability instrumen itu seperti apa gitu kan. Artinya dia kalau reliable memiliki kekonsistenan ya, gimana ya misalnya ya, kekonsistenan bahwa kalau konsistenan ya, jika kita memberikan instrumen itu ya secara apa ya, berulang kali gitu ya, maka apa ya, karakteristik laten yang diukur itu gitu ya dari seseorang itu hasilnya itu ya konsisten gitu ya. Nah di sini nih ya, reliability ya,
Does the measure assess threat behavior consistently? Ya, jadi yang namanya reliability ini kita ingin mengecek ya apakah alat ukur kita itu sudah secara konsisten gitu ya mengukur apa yang mau kita ukur tadi ya, karakteristik laten yang mau kita ukur tadi. Jadi kalau kita misalnya membuat kuesioner nih ya, kita akan launching kuesioner kita gitu kan. Nah tentu kan biasanya kan kita akan ini dulu kan, cek dulu gitu kan ya, kira-kira kuesioner kita itu udah reliable atau enggak gitu kan, valid atau enggak, biasanya kan gitu ya. Itu juga dipertanyakan kan kalau kita melakukan penelitian dengan melakukan penyebaran kuesioner. Kuesionernya udah reliable belum tuh gitu kan? Kuesionernya udah valid belum? Biasanya itu kan suka ditanyakan. Yang apa itu reliable? Nah, reliable itu artinya kuesioner kita itu memang mengukur karakteristik itu secara konsisten. Nah, dengan cara apa kita tahunya gitu ya, instrumen kita sudah reliable atau belum gitu ya? Memang ini tidak bisa diukur secara langsung ya, tapi kita bisa menduganya ya, menduga reliability itu dengan cara apa gitu ya, macam-macam gitu kan ya. Kalau Anda lihat ukuran atau indeks ya untuk mengukur reliability dari suatu instrumen gitu ya. Jadi di sini katanya ada 4 jenis gitu ya, ada 4 jenis tipe reliability ini kan ya. Nah, tapi di sini yang di buku Desjardins itu dia fokus hanya pada internal konsistensi. Nah, ada di YouTube itu ya, sebentar. Nah, ini. Jadi dia menyebutkan katanya ada 4 tipe reliability itu apa aja gitu kan. Ini test retest, ada namanya paralel, alternative forms gitu ya, iterator, internal konsistensi. Ini saya ambil dari YouTube ya. Jadi ini ada 4 tipe yang tentang reliability. Nah, memang yang sering dipakai itu yang di ini ya, di kita itu kalau misalnya pakai kuesioner yang skala Likert, ini memang menggunakan konsep internal konsistensi ya, reliability-nya. Ngukurnya itu berdasarkan ini internal konsistensi. Nah, ini dari YouTube yang lain dia ada menuliskan seperti ini bagannya, bahwa reliability ini kalau untuk yang tes retest ini biasanya dipakai pada rancangan percobaan ya, pada penelitian-penelitian yang membutuhkan suatu percobaan di lab atau di lapangan gitu ya. Ini tes retest ya, jadi apa ya, diulangkan ya, konsistenan data di antara dari sekian kali pengujian gitu ya, konsisten atau enggak hasilnya gitu kan. Nah, ini tes retest. Kalau yang split half ini memang ini juga banyak digunakan ya, bagi dua ya, metode bagi dua ini data itu untuk ngecek reliable atau enggaknya. Dan juga ini internal konsistensi, ini yang biasanya digunakan untuk instrumen-instrumen yang menggunakan skala Likert. Skala Likert itu apa sih? Ya, yang Anda kan sering ya menjumpai pertanyaan gitu ya dalam kuesioner yang jawabannya itu misalnya option-optionnya misalnya sangat tidak setuju gitu ya, tidak setuju, terus misalnya ragu-ragu, setuju, sangat setuju, itu termasuk skala Likert ya, apa sifatnya ordinal. Nah, biasanya kalau saya punya kuesioner kayak gitu untuk mengecek, untuk menduga reliable atau enggaknya, itu menggunakan ini konsep internal konsistensi ya. Ini ada formulanya, kalau Anda lihat misalnya ini untuk yang tes retest dia kayak gini ya. Jadi misalnya ngasihnya 2 kali gitu kan. Nah, tadi tapi tes retest ini kan untuk yang didesain eksperimen ya, percobaan. Ini mungkin nanti Anda bisa lihat di YouTube-nya. Nah, untuk yang internal konsistensi ini seperti ini gitu ya. Jadi konsisten gitu ya respon yang diberikan oleh responden di antara item-item yang lain gitu. Jadi kalau ada tuh item yang suka sebetulnya nyambung gitu ya, item 1, 2, 3. Kalau misalnya item 1 itu dia jawabannya setuju ya, terus di bawah itu ada pertanyaan lain sebenarnya berkaitan dengan dia ya, seyogianya di pertanyaan item yang di bawahnya itu juga ya jawabannya ya relatif sejalan gitu. Kalau tadi di atas dia bilang setuju ya di bawah juga setuju. Biasanya kan suka ada item-item yang kayak gitu kan ya. Jadi ini
menunjukkan kekonsistenan gitu, kekonsistenan jawaban, kekonsistenan respon di antara item-item yang mengukur konstruk yang sama, mengukur karakteristik laten yang sama. Jadi kalau misalnya mengukur depresi gitu ya, untuk mengukur depresi itu ada sebanyak 5 item atau 7 item lah, apa 8 atau 10 gitu kan. Nah, item pertama misalnya menanyakan apakah gitu ya Anda menyukai gitu dengan pimpinan Anda di kantor gitu kan misalnya gitu kan. Terus misalnya tidak ya, sangat tidak menyukai gitu. Apakah Anda menyukai dengan ya apa ya, dengan sikap gitu ya, dengan sikap pimpinan Anda misalnya yang sering memberikan banyak tugas atau banyak kerjaan gitu ya. Terus saya jawabnya di atas tuh tidak setuju, sangat setuju. Tapi di bawah pertanyaan lagi misalnya ada pertanyaan misalnya apakah Anda selalu bersemangat gitu ya jika mendapatkan pekerjaan, jika diberikan pekerjaan oleh pimpinan Anda misalnya. Terus jawabannya iya gitu kan. Kan berarti ada tidak konsistenan ya. Sebenarnya itu mengukur pertanyaan-pertanyaan itu nomor 1 sampai 10 tadi sebenarnya itu mau mengukur hal yang sama, mengukur depresi gitu. Tapi itu ada semacam yang kayak tidak konsistenan. Nah, mungkin adanya ketidakkonsistenan itu juga bisa dikarenakan karena apa ya, pertanyaan kitanya mungkin ya, pertanyaan kitanya gitu yang mungkin apa tidak kurang bisa dipahami oleh responden gitu ya. Intinya gitu deh ya, yang namanya reliable itu perlu ada kekonsistenan respon ya, kekonsistenan jawaban dari item yang satu terhadap item yang lain, di mana item-item tersebut itu mengukur karakteristik laten yang sama, mengukur konstruk yang sama. Ya. Nah, internal konsistensi ini bisa dicek dengan menggunakan ini. Ini semua, ini saya masih bicara CTT ya, mengukur reliability di CTT ini kayak gini. Ya, ada kita melihat rata-rata dari korelasi inter item katanya seperti ini. Jadi ini misalnya saya punya itemnya itemnya 7 ya, ini sebenarnya yang ditampilin di sini. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya dia ada. Tapi kan 7 sama 7 kan korelasinya pasti 1. Di sini hitung katanya korelasi di antara pasangan-pasangan item tadi ya. Jadi untuk yang item 1 ini korelasinya dengan item 2 berapa? 0,84 ya. Item 1 dengan item 3 korelasinya berapa ya. Ini kan bisa dihitung gitu ya. Jadi dari misalnya saya punya mana sih ini ada contoh datanya. Ya misalnya saya punya ini observasi responden lah ya, responden 1, 2 respondennya sampai 100 misalnya. Kemudian ini kan ada item 1, item 2 gitu ya sampai item 7 misalnya. Ini responden 1, item 1 misalnya ngasih skornya 3. Ini skornya 1 sampai 5 ya. Yang item 2 ini 5, ini 4 misalnya. Jadi kan di sini ada totalnya kan. Total skornya untuk responden 1 berapa. Ya. Kalau misalnya masing-masing item itu dikasih skalanya itu 1 sampai 5 gitu ya. Jadi kalau paling rendah itu kan kalau ini dijawab 1 semua ya. Itu kan 7 ya minimal. Atau kalau misalnya jawabannya 5 semua berarti 35 kan. Berarti kan skor dari masing-masing orang itu antara 7 sampai 35 ya. Misalkan untuk observasi 1 ini skornya 20 gitu ya. Orang 2 skornya berapa? 15 tuh. Dan seterusnya orang yang ke 100 berapa skornya? Misalnya 30 misalnya gitu kan. Dan terus di yang masing-masing item ini juga dihitung. Ini item 1 totalnya berapa di sini.
Di sini item 2 ini nilainya berapa, ya item 7 juga nilainya berapa. Nah, berarti kan ini dapat nih ya, untuk item 1 sama item 2 gitu kan, itu berapa relasinya gitu kan. Nah, ini aja nih nilai-nilai ini mungkin ya. Nah, ini korelasi item 1 sama 2, item 1 sama 3 ya, item 1 sama 4. Nah, tapi sekali lagi korelasi ini juga hati-hati menghitung nilai korelasinya ya. Kalau misalnya ini skalanya ordinal, tentu kita untuk mendapatkan nilai-nilai korelasi ini bukan pakai korelasi persen biasa ya. Tapi kalau misalnya ini nilai-nilai itu kontinu, item 1 misalnya skor apa, skor di tes matematik gitu ya, misalkan di sini tuh nilainya tuh 50, yang item 2 sorry gede-gede amat ya, biasanya 10 gitu kan, misalnya di sini dia nilainya 10, di sini nilainya 15, nah seterusnya. Kalau kontinu kita bisa ngitung korelasinya itu pakai korelasi persen. Nah ini kan karena dia skalanya tadi ordinal, maka ini biasanya pakai korelasinya korelasi poliforik. Nanti lah ya, itu bisa dilihat. Jadi ini ya hitung katanya nanti setelah menghitung korelasi setiap pasang ini ya, dihitung rata-ratanya. Nanti bisa dilihat lah ya, ini ada seperti ini ya, item 1 totalnya berapa, nah seterusnya ya. Nah, ini bisa dipelajari ini ya, bagaimana internal konsistensi ini. Ada metode yang namanya average corrected item total correlation, ada yang juga namanya ini split half reliability. Jadi item-item itu katanya dibagi dua ya, menjadi dua grup, namanya taruh ya, taruh setengah. Nah di sini katanya dihitung nih skor dari setiap bagiannya ini. Jadi misalkan, nah ini pemilihan grupnya, yang masuk grup A, grup B-nya ini juga macam-macam ya. Ya ini random lah ya, seperti ini, ada yang random seperti ini ya. Nanti ditulis dari itu juga nanti ada. Di sini nanti masing-masing dihitung skornya ya, di antara, terus dihitung korelasinya di antara ini skor-skor yang udah dibagi dua ini. Nah, kemudian untuk internal konsistensi ini ya, ini jenis untuk mengukur reliability dari alat ukur atau instrumen, itu juga bisa menggunakan Cronbach alpha ya. Cronbach alpha ini ya formulanya ya ada ya seperti ini gitu, bahwa K ini ya K itu banyaknya item ya, K itu banyaknya item. Jadi kalau tadi misalnya ada 7 ya, 7 item. Nah, ini sigma kuadrat I, ini apa ya, jumlah keragaman dari item-item ini. Jadi kan kalau misalnya tadi ini kan ini ada keragaman untuk item 1 ragamnya berapa, item 2 ragamnya berapa, item 7 ragamnya berapa, ini dijumlahkan keragaman item, jumlah dari keragaman item. Sementara untuk yang sigma kuadrat YI ini keragaman dari total skor yang diperoleh. Jadi ke sini nih, ini kan ada keragaman nih. Yang objek 1 totalnya itu kan 20, objek 2 15. Ini ada keragaman. Nah, dijumlahkan. Bukan dijumlahkan, maksud saya apa? Dihitung ragamnya ya. Itu untuk sigma kuadrat ini ya. YI. Jadi dalam CTT itu memang ada asumsi juga ya yang perlu diperhatikan. Sampai sini dulu dia, barangkali ada yang mau tanya. Ada yang tanyakan nggak? Ini asal mau baca aja sih ya. Kalau misalnya dari saya aja sih ya, kurang gitu ya. Anda lebih bisa eksplor lagi ya di pustaka-pustakanya itu tadi. Mau tanya? Ya?
ya. Oke, ini tadi ya, memang ini tadi di dalam CTT gitu ya, konsen dengan hubungan diantara ketiga variabel ini tadi ya, X, T, dan E. Nah nanti hubungan antara X, T, dan E ini memang akan kita gunakan untuk melihat kualitas ya, kualitas dari skor tes ya. Kualitasnya ini ya melihatnya maksudnya dari reliabilitasnya ya, reliability-nya atau konsistennya itu ngukurnya gimana. Nah memang kalau yang dinamakan reliabilitas dari suatu skor tes ya, dari reliabilitas dari X ya, X itu kan tadi skor yang diperoleh dari skor itu, ini adalah rasio antara ragam dari skor yang laten ya, true score, ragam untuk true score dibagi dengan ragam dari yang skor yang terobserve ya, untuk yang dari jawaban item-item tadi. Ini yang namanya konsep reliabilitas itu seperti ini. Ini notasinya, notasi untuk reliabilitas di sini pakainya row kuadrat ya. Nah, sebenarnya nanti ini bisa juga kalau diakarkan ya menjadi korelasi ya. Nilai absolut dari korelasi. Jadi makanya tadi untuk mengukur reliabilitas bisa juga dilihat dari korelasinya, bisa ya. Jadi ini konsepnya bahwa reliabilitas ini dinotasikan dengan rho kuadrat, itu sebenarnya adalah rasio antara ragam dari true score dibagi dengan ragam dari skor yang teramati, observed score. Nah, terus kan tadi kan ini konsepnya kan ini ya. Nah, di dalam CTT itu asumsi-asumsinya apa aja? Yang kan ada tadi tuh yang 4 tadi, ini ada saling bebas gitu kan, T dengan E. Nah ini kan, jadi konsepnya itu adalah ini nilai maunya, ini harapannya skor yang kita peroleh gitu ya, observe score yang kita peroleh itu harapan itu memang persis sama mengukur, kan kita sebenarnya mengukur ini kan ya, mengukur karakteristik laten kan. Nah harapannya ya yang kita dapatkan dari observe score itu ya sama dengan yang kondisi yang sebenarnya, tapi kan itu enggak ya, sebenarnya kan ada error-error, enggak, jarang sekali persis sama ya, bahkan boleh dibilang apa ya, tidak pernah gitu ya, tidak pernah persis sama ya. Samanya ini kan kita ini yang kalau kita di regresi aja gitu ya, misalkan saya punya amatan nih X sama Y gitu kan, ini yang kita peroleh dari sampel, kemudian kita bikin modelnya tuh, sehingga misalnya modelnya tuh Y sama dengan adalah misalnya 0,2 ditambah 0,1 X gitu. Terus jadi kalau misalnya X segini berarti Y duganya berapa gitu kan, Y di sini juga berapa. Ini kan seringkali nilai di sini yang teramati, yang terobserv dengan yang diprediksi itu kan beda kan, ada selisih ya, ada penyimpangan, nah itu artinya error. Harapannya kita sih pinginnya hasil dugaan kita itu persis sama dengan ini. Nah ini juga sama kan, ini tuh X ini tuh mengindikasikan ya, merepresentasikan apa yang kita ketahui, apa yang kita ukur. Pengennya sih persis sama dengan apa yang kita ukur, tapi kan itu jarang sekali gitu kan. Makanya di sini sih untuk asumsi kita mengasumsikan bahwa nilai harapan dari X itu adalah sama dengan T. Jadi nilai harapan untuk observed score itu ya adalah true score-nya gitu. Nah kemudian harapan kita adalah kovarian antara T dengan E itu sama dengan 0. Artinya ini saling bebas ya antara karakteristik laten ya, true score itu ya skor untuk yang karakteristik laten, dan error itu saling bebas. Kemudian error di antara tes yang satu dengan yang lain, kalau saya punya ada format tes A dan format tes B ya, harapannya ini juga antara error di tes A dengan error di tes B itu kovariannya 0. Dan juga kalau misalnya tadi saya punya dua form tes gitu ya, kovarian antara error di form yang satu dengan skor true ya, true score di form yang kedua itu harapannya kovariannya 0. Nah karena ada berdasarkan sifat-sifat inilah ya, karena tadi ada sifat yang saling bebas antara T dengan E, maka berdasarkan kalau formula di StatMat itu ya,
Kalau ini T dan E saling bebas, maka kita untuk mencari var X, kita bisa dijumlahkan. Var T ditambah var E. Tapi kalau nggak saling bebas, ini ada kovariannya kan. Di sini ada 2 kov T. Ini sebenarnya kan nanti seperti ini ya, kalau berdasarkan Startman. Berarti kan kalau misalnya ini asumsinya sama dengan 0, kovarian T sama dengan 0, artinya var X itu tinggal ini, var T ditambah var E. Berarti sigma kuadrat X itu adalah sigma kuadrat T ditambah sigma kuadrat T. Ya. Di sini reliabilitas itu kan konsepnya rasio antara ragam di true score dibagi dengan ragam di ragam dari yang observed score kan. Jadi ini kan sigma kuadrat T dibagi sigma kuadrat T plus sigma kuadrat E. Ya. Nah ini kalau dari sini apa ini interpretasinya reliabilitas itu? Ya, selain tadi ini rasio antara true score dengan ini, nah di sini ada ini interpretasinya di bawah. The reliability, the reliability is equal to, ya, reliabilitas itu sebenarnya adalah proporsi dari varians, ya, dari keragaman dari skor tes yang bisa kita jelaskan, ya, jika kita mengetahui true score-nya. Nah, akar dari reliabilitas ini ya sama dengan korelasi, katanya nilai mutlak dari korelasi di antara true score dengan observed score. Oke. Jadi, nah juga ini kalau di CTT itu kan fokusnya pada total ya. Sekali lagi bedanya CTT sama IRT ya. Jadi kalau fokus kita kepada individu, masing-masing individu item gitu ya, bukan ke total skornya, ya ini nanti kita akan bicaranya ke model common factor ya, ada namanya CFA, common factor analysis. Kemudian kalian udah dapat ya di MKG ya, itu ya, nanti di IRT itu ya akan dibahasnya itu ya, kalau misalnya kita fokusnya kepada individu item ya, bukan ke total skor. Kalau di sini kan di CTT yang diperhatikan concernnya adalah total skornya kan, total skor yang tidak diperhatikan atau total skor yang unobserved. Jadi true score ini merupakan total skor untuk laten, jadi dari keseluruhan gitu ya, bukan per itemnya. Sementara kalau di item respon teori itu melihat per item kan, dia bisa menjawab item 1 nilainya itu 3, maka karakteristik latennya dia yang pengaruh untuk item itu tuh berapa gitu kan. Nah kalau di sini kan dia melihatnya secara keseluruhan aja ya. Makanya ini ada kalimat when focus is on individual item rather than unobserved total score, maka ini item respon teori yang lebih cocok daripada CTT. Tadi ya sudah. Nah, jadi ini kalau kita ingin mengevaluasi tes ya, atau yang mengevaluasi skor-skor dari instrumen, itu berarti kita nanti concernnya ke reliability ya. Jadi kenapa sih tadi kita bahas reliability gitu ya, hitung-hitungnya gimana gitu. Nah itu reliability itu nanti gunanya untuk mengevaluasi instrumen, mengevaluasi tes, mengevaluasi skor ya. Jadi ini di CTT juga bisa ya kita mengevaluasi item juga ya. Jadi di CTT kita akan mengevaluasi itemnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan P. Ya, P ini tadi yang difficulty tadi. Jadi nanti kita lihat dari misalkan tadi dari item 1 itu ya, untuk item 1 terus respondennya ada sebanyak 100.
dilihat ada berapa orang yang bisa menjawab benar di item 1 ini ya, jadi proporsinya gitu ya. Misalkan dari sini ada 70 orang yang benar menjawab, berarti kan dia di 0,7 gitu kan, tingkat indeks kesulitannya gitu ya. Nah, kalau semakin besar P itu kan artinya berarti item tersebut makin mudah ya. Jadi misalkan item 2 ini item 1, item 2 yang banyak atau yang menjawab benar itu misalnya ada 85 orang, berarti 0,85. Ini artinya semakin mudah item tersebut gitu ya. Dengan semakin besarnya nilai P yang menunjukkan bahwa item tersebut makin mudah. Nanti beda konsep nih kalau di RT tingkat difficult itu ya, semakin besar nilai P artinya item itu makin sulit. Nanti ya, ini jangan dikaburkan dulu. Jadi nanti pada saat Anda udah masuk ke IRT itu juga Anda akan menduga tingkat kesulitan atau difficulty. Ya, difficulty-nya ngitungnya tapi beda ya tentunya ya, berdasarkan model. Nah, ini kalau di CTT sederhana aja untuk mengevaluasi item, misalnya kita ngecek gitu ya, item-item mana sih yang tergolong mudah, item-item mana yang tergolong sulit. Nah, ini biasanya kalau di CTT simple aja, tinggal ngelihat aja dari item 1 ini mana atau berapa orang yang menjawab benar gitu ya. Kalau dari item 1 tadi ada 70 orang yang benar, oh berarti indeks kesulitan untuk item 1 0,7. Terus nanti item yang nomor 7 misalnya indeks kesulitannya ya misalnya cuma ada 1 orang misalnya yang benar, atau ada 2 orang, berarti kan 2/100 ini 0,02, berarti ini item 7 itu sulit gitu. Nah, kemudian gimana cara ngelihat pembedanya? Item 1 kira-kira ya bisa membedakan nggak pembedanya, untuk membedakan siswa yang kemampuan rendah dengan siswa yang kemampuan tinggi. Nah, ini untuk melihat daya beda dari item-item itu bisa dilihat dari korelasi ya, korelasi antara item dengan skornya. Jadi misalkan gini, observasi 1, item 1 dia dapat skor berapa, misalkan skor dia 10 lah ya, misalkan kalau ini ujian gitu. Terus ini kan ada item 2 sampai ini akhirnya skor totalnya lah, total skornya ini berapa, total skornya misalnya di sini 80. Nah, kalau saya mau melihat daya beda item ini di item 1 berapa ya, dilihat korelasi ini kan ada nilai-nilainya di item 1 dengan di sini yang total skor ini dikorelasikan gitu ya. Itu untuk menghitung diskriminasi di CPT. Jadi kita melihat korelasi antara item dengan skor total. Misalnya saya ada contoh di sini. Yang muncul di layarmu apa sekarang? PDF Bu. Ya, PDF ya. Oke. Ini saya kasih contoh. Ini di buku Hambleton ini ada contoh soal. Jadi katanya ini pesertanya ada 30 orang ya, 30 orang, kemudian dari 30 orang itu 15 orang pertama anggaplah mereka-mereka yang memiliki low ability ya. Kemudian yang sisanya, yang 15 orang sisanya itu adalah yang memiliki kemampuan tinggi, high ability. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, coba tentukan indeks item difficulty-nya pada setiap grup ini ya. Ini dengan menggunakan teori klasik ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang B, tentukan indeks diskriminasinya ya, daya beda item itu bagaimana berdasarkan pendekatan klasik. Jadi ini datanya seperti ini ya. Ini dia hanya merespon mengasih nilai 0101 ya, responnya itu 0101 ya, benar salah gitu aja lah ya.
dikasih dia hanya memberikan infonya seperti ini. Jadi kalau tadi maka saya ada nilai ya, misalkan skornya 3 atau berapa. Nah, dia di sini hanya 2 dipotong. Ini dia nilai 0101 seperti ini. Jadi untuk suatu item tertentu ya, katakanlah di sini nah ya, kan ada bilang nih respon pada suatu item ya, item test ya. Jadi data ini merupakan respon-respon ya pada suatu item test. Jadi ada satu soal tertentu. Ini Anda hitung nanti ya, coba dicek. Ini katanya indeks kesulitan ya untuk yang di kelompok yang rendah itu nilainya 0,2 ya. Jadi ini yang rendah nih, coba benar nggak 0,2? Benar nggak? Tadi gimana cara ngitungnya? Kayaknya indeks kesulitan. Ini lihat nih, kalau 0 itu yang jawabannya salah, yang satu jawabannya benar. Yang jawabannya benar ada berapa? Dari 3. Berarti 3/5. apa? 3 per 15 ya? 3/15 ya Bu. Ini berapa itu? 0,2. Iya, itu kan 0,2 ya. Di sini ada jawabannya tuh 0,2. Sekarang kalau yang di kelompok yang tinggi, ini ada berapa nih? Yang benernya, yang orang yang jawab bener. 12 Bu. 12 Bu. 12. 12 per 15 ya. Ya. Berarti berapa tuh? 0,8 ya, bener ya? Ya 0,8. Oke. Itu indeks kesulitan ya. Itu kan gampang ya untuk CPT, hanya cuma gitu aja. Kita melihat oh berarti ini. Nah, terus ada batasan-batasannya juga. Ini kalau misalnya diperoleh nilai P 0,2, ini maknanya tergolong rendah, apa sedang, apa tinggi, kan tingkat kesulitannya. Ini kalau indeks, kalau P-nya 0,8 kan tadi banyak yang benar ya. Ini berarti kan soalnya termasuknya soalnya mudah apa sulit apa enggak gitu kan. Nah, itu ada kriteria-kriterianya. Tergantung juga sih ya, batasan itu nggak terlalu ini juga ya. Beberapa ahli yang menggunakan patokannya beda-beda, memang ini subjektif ya. Tapi kalau misalnya menurut kita ini soalnya soal matematikanya ini sebenarnya termasuk yang agak susah gitu, atau misalnya gimana kita bisa menetapkan sendiri. Kira-kira ini kalau misalnya P-nya 0,2, apakah soalnya tergolong sulit gitu kan, yang benernya cuma 2 orang gitu kan. Nah kemudian untuk yang B tadi lihat pembedanya kan. Nah ini cari korelasinya antara ini nih ya, ini pakai korelasi momen aja ini, kalau di sini dia korelasi produk momen ya, contohnya ini kontinu ya, ini interval lah. Nah ini cari hitung korelasi, diperoleh, nanti Anda cek ya korelasi itu dapatnya 0,68. Sementara untuk yang di kelompok yang kedua ini korelasinya 0,39 ya. Nah artinya apa ini kalau korelasinya makin tinggi? Ya, apakah itu berarti item itu makin membedakan gitu ya atau tidak? Nanti dilihat lagi ya. Ini sudah dicek. Kemudian ini yang C-nya tuh tadi nanya apa sih? What can you conclude regarding the invariance of the classical item? Nah, ini invarian itu apa sih? Invarian juga kan merupakan salah satu isu atau ya karakteristik yang perlu diperhatikan kalau kita membuat suatu alat ukur atau instrumen. Ya, instrumen kita harus bersifat reliable, harus bersifat valid. Ya, valid itu mengukur apa yang sebenarnya akan kita ukur, gitu ya. Kemudian bersifat invarian. Ya, dari minggu lalu itu sudah dijelaskan invarian. Contohnya kalau kita punya alat ukur mengukur kotak sepatu pakai benang gitu ya. Nah saya panjangnya benangnya itu saya guntingnya itu sesuai dengan panjang terpendek di kotak sepatu.
Misalnya panjang terpendek di kotak sepatu itu ya kan panjang lebar tinggi gitu ya. Yang terpendeknya itu misalnya 10 cm gitu ya. Atau 7 cm. Nah, kemudian benang itu akan saya gunakan untuk mengukur, kalau tadi misalnya kotak sepatu, sekarang saya mengukur ini box yang gede banget gitu ya misalnya. Tapi dimensi terkecil dari box tadi yang besar tadi itu, kan tadi benang kita cuma 7 cm ya. Sementara box kita tadi besar gitu. Yang ukuran terkecil saja di box itu misalnya 20 cm. Berarti kan yang benang ini kan nggak bisa dipakai gitu kan. Nggak bisa dipakai untuk mengukur box tersebut gitu kan. Nah, artinya di sini invariance itu dia sifatnya bebas ya, tidak tergantung kepada objek yang akan kita ukur gitu ya. Jadi alat ukur yang kita buat itu sifatnya harus bebas, independen dari objek yang akan kita ukur. Nah, di sini nih ternyata melihat dari nilai-nilai ini terlihat ada kecenderungan bahwa apa yang bisa kita simpulkan katanya ya dari hasil ini. Lihat di kelompok yang orangnya rendah kemampuannya ya, soal itu yang bisa dijawab benar cuma 2 orang. Padahal ini kan termasuk orang-orang yang kemampuannya rendah gitu ya. Begitu kita ngelihat nilai P-nya 0,2 kan seolah-olah berarti berarti itu soal itu sulit banget ya karena yang bisa jawabnya cuma 2 orang. Nah kan nggak bisa gitu. Ini kan berarti ada tidak mencerminkan ya, ada ketergantungan ini antara orang sama soal gitu. Mungkin sebenarnya soal itu ya nggak terlalu sulit banget ya kalau di ini soal ini ya, kalau dikasih ke kelompok orang yang kemampuannya rendah gitu ya, ya itu tadi cuma 2 orang yang bisa jawab. Begitu soal ini, padahal ini soalnya sama gitu kan. Begitu soal ini dikasih ke kelompok orang yang kemampuannya tinggi, ternyata 8 orang, berapa orang tadi yang jawab benar, 12 ya, ada 12 orang yang benar. Nah, artinya ini soal ini sangat tergantung kepada kelompok mana soal ini dikasih gitu. Jadi ya itu tadi, disitulah kelemahan dari CTT bahwa karakteristik item itu tidak bebas ya dengan karakteristik orang ya. Begitu juga karakteristik orang itu sangat tergantung dengan karakteristik item ya. Maksudnya apa ya, ini tadi contohnya kayak gini tadi, saya punya suatu instrumen ya, instrumen saya ini begitu dikasihin ke orang-orang yang kemampuannya rendah terlihat sepertinya sulit gitu kan, karena ada 2 orang, begitu dikasihin kelompok yang orang ini seharusnya nggak kayak gitu. Kalau memang ini soalnya instrumen itu ya memang ya konsisten gitu lah, harusnya gitu ya. Nah ini juga sama untuk kalau kita lihat dari karakteristik daya beda gitu ya, ini soal ini begitu dikasihin ke yang orang yang kemampuannya rendah, kelihatan kan ini soalnya ini daya bedanya tinggi sekali, berarti ini soalnya bagus nih gitu kan. Terlihat dari diskriminasinya itu 0,68 gitu kan. Sementara begitu dikasihin ke orang-orang yang pintar-pintar tadi, daya bedanya itu rendah, ternyata 0,39. Jadi soal ini sebenarnya tingkat kesulitannya juga sebenarnya nggak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu membedakan gitu. Jadi ini sangat tergantung kepada siapa soal ini diberikan gitu. Kalau di kelompok ini hasilnya, di kelompok A, di kelompok yang low hasilnya kayak gini, di kelompok yang orang yang tinggi-tinggi tadi hasilnya seperti ini, ada tidak seperti jalanan gitu ya. Nah ini yang disebut kalau di IRT nanti itu ada yang namanya differential item function ya, DIF ya. Samanya gini nih, kalau saya membuat soal UN ya, ujian nasional, jangan sampai saya itu membuat soal yang cuma bisa dijawab sama orang-orang, sama anak-anak di Pulau Jawa aja, tapi soal itu nggak bisa dijawab sama anak-anak yang di Papua sana. Nah itu jangan sampai seperti itu. Sebenarnya itu ya ada diff tadi, perbedaan functionnya. Soal ini nggak, kalau gitu soal itu tuh nggak bagus sebenarnya.
soal ini cuma bisa untuk anak-anak di Pulau Jawa aja. Ya, padahal ini kan kita mau membuat suatu soal yang bisa mengukur kemampuan secara nasional. Ya. Makanya itu perlu diperhatikan baik-baik ya dalam membuat instrumen, dalam membuat soal. Jangan sampai soal itu hanya bisa dijawab oleh orang sekelompok tertentu saja, gitu ya. Ini artinya kalau ada seperti itu menunjukkan bahwa instrumennya itu invarian, gitu ya. Tidak invarian, not invarian di antara grup-grup tadi. Oke, ini ya. Nah, ini ada kan batasan dari model-model pengukuran. Ada keterbatasannya, yang keterbatasannya nih ya, karakteristik examining dan karakteristik test itu cannot be separated ya. Jadi karakteristik orang dan karakteristik yang ada di tes, yang ada di instrumen, yang karakteristiknya ada di instrumen tadi yang saya bilang ada difficulty, ada diskriminasi gitu ya, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi saling bergantung. Nah, jadi misalnya kita tertarik untuk mengukur di sini ability ya. Dalam classical test ya, misalnya kalau tes itu when the test is hard, kalau misalnya tesnya itu susah, memang susah, maka responden atau peserta itu sepertinya akan terlihat nggak ada kemampuannya itu rendah. Padahal itu memang soalnya itu itemnya sangat susah sekali. Ya. Terus tuh sangat mudah gitu ya. Nanti akan terlihat bahwa dari jawaban-jawaban responden itu kan bagus-bagus tuh. Jadi seolah-olah oh ini responden kita itu pintar-pintar. Ya. Padahal mungkin nilai tinggi yang diperoleh oleh si responden tadi besar-besar itu boleh jadi karena instrumen kita itu terlalu mudah. Itu artinya dia sangat bergantung ya antara karakteristik orang dengan karakteristik item, ya. Nah di sini kan ada nih difficulty of a test item, kesulitan dari suatu item itu didefinisikan sebagai proporsi orang-orang yang ada di grup itu ya yang menjawab item itu dengan benar, who answer the item correctly. Ya, jadi ada berapa orang lah proporsinya, presentasinya. Ya, whether an item is hard or easy, ya, apakah item itu mudah atau sulit gitu ya, itu bergantung pada kemampuan orang yang diukur. Ya, jadi kemampuan si responden itu sangat bergantung apakah item-item tesnya itu sulit atau mudah. Nah, itu keterbatasan dari CTP itu lihat orang itu pinter atau enggak itu ya sangat tergantung ya pada ini tes yang dikasih ya. Kalau tesnya mudah seolah-olah kita lihat orang itu pinter banget gitu, bisa menjawab kan, dia bisa menjawab semua soal itu. Padahal mungkin kalau dilihat pintarannya mungkin nggak terlalu gitu kan, seperti itu ya. Nah di sini katanya ya item discrimination dan reliabilitas dan validitas dari skor tes juga ini ya juga didefinisikan terdefinisi hanya untuk kelompok responden tertentu saja ya. Jadi tadi nilai-nilai diskriminasi gitu ya dan juga skor-skor tesnya gitu ya hanya berlaku untuk kelompok orang tertentu saja gitu ya. Jadi kalau dengan CPT ini katanya karakteristik tes ya dan karakteristik item itu bisa berubah kalau ada perubahan juga pada responden yang diujinya. Ya. Sama juga karakteristik responden juga bisa berubah kalau ininya soalnya diubah. Ya. Jadi tadi orang itu kalau
Dan kalau di IRT ya, ini minta hingga sampai tangga. Ini difficulty di IRT itu dalam suatu skala yang kontinu gitu ya, dari minta hingga sampai tangga. Jadi misalkan di sini 0 gitu ya, semakin ke kanan itu semakin sulit gitu ya. Dan kemudian kita akan menempatkan posisi orang-orang gitu ya, objek-objek responden. Jadi kalau misalkan si tingkat kesulitan itemnya itu sebenarnya adalah di sini ya, misalkan 1,2, sementara seseorang itu sebenarnya memiliki ability-nya si A ini di sini, misalnya ini si A ini posisinya di sini, ini si A. Ketika ini lebih besar ya, di sini misalnya posisinya dia itu 1,75, maka di sini kalau si A itu sebenarnya posisi dia karakteristik laten itu ada di 1,75, terus dia dikasih soal dengan item difficulty-nya itu yang lebih rendah dari dia, maka dia hanya akan cenderung menjawab soal ini dengan benar gitu ya, peluangnya tinggi ya, dibanding misalkan ini ada si B itu posisinya di sini sebenarnya ya, itu si B itu di sini minus ya, minus 1,3. Si B ini sebenarnya kemampuannya ada di sini. Begitu dikasih soal ini item yang sebenarnya tingkat difficulty-nya lebih tinggi dari dia, ya tentu dia akan peluang menjawab benar item itu lebih kecil. Misalkan ini soal untuk ini item nomor 3. Item nomor 3 itu tingkat difficulty-nya 1,2. Nah, begitu dijawab kita ada dua orang responden, si A sama si B gitu ya. Si A itu sebenarnya kemampuan ability-nya di sini 1,75, maka peluang menjawab benar si A pada item nomor 3 itu akan lebih besar daripada si B ya. Nah, tapi kalau di CTP kalau misalnya ya tadi sebenarnya orang-orang itu kemampuannya rendah gitu ya, tapi kebetulan dia dikasih soal yang tingkat itu ya, difficulty-nya itu soalnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit banget gitu ya, dia bisa menjawab soal itu ya dari yang soalnya sebenarnya soalnya itu gampang gitu ya, gampang sekali gitu ya, tapi dia nggak bisa jawab gitu. Ini sebenarnya tuh soalnya tuh gampang gitu, lebih dari ini. Ini terbalik ya. Iya, ya kayak tadi yang contoh yang tadi gitu ya, yang low ability gitu ya, low ability kan cuma ada 2 orang gitu yang jawab ya. Padahal tuh soalnya sih sebetulnya gampang gitu kan. Tapi begitu melihat kayak gini, yang jawabnya cuma 2 orang, berarti soal tersebut susah sekali gitu kan kalau kita melihat dari PPT tadi. Terbukti begitu kita kasih ke yang high ability, ini tadi ada 15 orang yang benar. Berarti kan nggak konsisten gitu loh. Kelihatannya kalau di sini soal tersebut susah sekali gitu. Padahal ini dikasih soalnya tuh sama, tapi begitu dikasih ke orang yang sini, ini indeksnya tadi gede, berarti soal tersebut gampang. Nah kalau dengan IRT itu nggak kayak gitu gitu. Ini soalnya sama, mau dikasih ke sini ke yang orang yang rendah gitu, ya ya konsisten gitu hasilnya, nggak berubah-berubah kayak gini. Jadi karena kan tadi sifatnya saling bebas. Kalau di CTT ya, jadi karakteristik item dengan karakteristik responden ya. Jadi ini sangat tergantung di sini, karakteristik item sangat dipengaruhi oleh karakteristik responden ya. Ini tidak saling bebas. Begitu juga sebaliknya, ability atau karakteristik responden gitu ya, ini juga dipengaruhi atau sangat bergantung karakteristik item ya. Kita bisa ngelihat soal itu seolah-olah susah gitu ya, soal itu susah ya karena tergantung soal itu dikerjakan oleh kelompok yang mana gitu ya. Terus kita bisa lihat juga, si responden ini misalnya nih seolah kayaknya pinter banget gitu, bisa dapat skornya misalnya 80,
Sementara skor yang si B gitu ya, misalnya skornya ini cuma 50. Seolah-olah ini pinter gitu, padahal dia mungkin mendapatkan item-item yang tadi yang sebenarnya mudah-mudah itu, gampang gitu ya. Jadi ini kelihatannya kayaknya dia lebih pinter daripada si B. Oke. Sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nanti mungkin Anda bisa baca lebih sendiri ya. Ya. Nanti Anda coba ini library ham-nya ya, di install ya, package ini di R ya. Kemudian ini nanti bisa dicoba. Nah, ada di sini lah ya, nanti dicoba. Nah, ini mungkin bisa lihat yang di sini ya. Begitu masuk ke konsep reliability di yang R tadi, nanti ini bisa dicoba. Jadi ini ada gugus datanya, namanya gugus data Sapa. Nanti Anda pakai ini gugus datanya. Kan dia juga bilang nih, ada 4 tipe reliability, ya, test retest, paralel, alternate form, dan juga ini internal konsistensi. Jadi di sini katanya yang mau dia fokuskan hanya pada internal konsistensi aja, ya. Ini internal konsistensi, karena katanya di sini kalau yang tadi alternate form ini kan ada banyak form ya, jenis tes diambil, ini jarang banget di sini. In many cases, the other form of reliability bisa juga diduga dengan menggunakan korelasi Pearson dan juga Taylor-Forry. Ya. Oke, ini jadi menggunakan data ham. Datanya namanya data Sapa. Ini coba. Nah, data Sapa ini di package switch C ini ya, nanti dilihat. Jadi katanya data ini berisi suatu instrumen yang terdiri dari 1525 respon. Oh ya, bedanya lagi untuk CTT sama IRT. Jadi kalau IRT itu memang membutuhkan responden yang besar ya, sampel yang besar. Kalau CTT ini relatif kecil. Tapi ini kan lagi buat ilustrasi ya. Ini dia mau nyoba juga di pakai CTT dengan menggunakan ini sampelnya ini. Ini bisa juga ini sampelnya ribuan. Itemnya ada 16 multiple choice gitu ya, 16 item multiple choice untuk mengukur ability katanya. Terus dia bilang dari 16 item itu 4 item pertama itu mengukur ini basic reasoning. Nah, jadi ada ini konsep latennya, karakteristik laten yang akan diukurnya adalah basic reasoning, kemudian alphanumeric series, dan apalagi matrix reasoning. Yang keempat adalah spatial rotation. Jadi ini karakteristik laten yang akan diukurnya itu ada 4, masing-masing diukur oleh 4 item indikator ya. Basic reasoning dari item 1 sampai 4, alphanumeric 5 sampai seterusnya ya. Ini jadi ini datanya apa, dia manggil ada yang data hilang atau enggak katanya ya. Dan mulai ini number no, ternyata yang no missing itu hanya yang di 58 ya, yang bukan apa ini kan tadi reason ya, namanya reason 4, reason 16 ini. Jadi
Ini kodenya ya, untuk yang kemampuan laten yang pertama itu reason, terusnya letter, matrix, sama rotate. Ya. Terus ini 4, 16, 17 ini apa ya? Yang tahu nggak? Apa ini nomor gitu? Ada yang nomor 4 gitu atau gimana? Ini soalnya nggak semua itemnya diambil sih. Ya. Jadi sebenarnya ada berapa item gitu kayak ini. Tentang dibacain. Oke lah, misalnya ini ya. Ini dia ngecek ada amatan hilang atau enggak. Ya, ternyata untuk ini yang 58 ya. Item nomor 58 hanya item 58 saja yang no missing. Nah, setelah itu akan mengukur reliability-nya ini, internal konsistensi dengan menggunakan yang split half. Ya, split half reliability. Ya. Di sini split half-nya ya kan dibagi menjadi dua bagian yang sama, gitu ya. Nah, terus juga splitting a test into two equivalent half, ya bagi dua. Kemudian itu total score pada kedua bagian tadi ya. Kemudian korelasikan ini kan. Nah, kata dia nih, ada banyak cara untuk membuat split half tadi, untuk membuat bagi duanya. Ada orang yang pakai prosedurnya selang-selang gitu. Jadi nomor 1, terus selang satunya jangan nomor 2 ya. Jadi nomor 3, nomor 5 itu untuk grup 1. Misalnya untuk yang nomor ganjil berarti 1, 3, 5, 7 untuk grup 1. Terus grup yang 2-nya 2, 4, 6 dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan konsepnya random lah, randomly. Nah, di sini dia di package ini ngasih option-option ya. Nah, kalau dia kasih option alternate, ya berarti dia tadi milihnya seperti itu. Option 1, selang 1, selang 1 ya. Option 1, option 3, option 5, dan seterusnya. Ini pakai split half, diperoleh nilainya 0,758. Itu ya. Nanti dicoba nih. Terus bisa juga kalau kita mau memilihnya itu item-itemnya secara acak dengan random ya, ininya di sini ditulis random nilainya 0,717. Nah, tentu ini ya pakai kalau sheet ini supaya kita bisa mendapatkan apa ya, merandomnya itu nggak berubah-ubah ya. Tuh. Terus ini split half reliability estimate itu diketahui dia itu berbias ya, unbiased apa underestimate, berbias ke bawah, downward. Jadi hasil dugaannya itu ya lebih rendah daripada kondisi yang sebenarnya ya. Jadi metode split half reliability ini katanya sifatnya berbiasnya downward ke bawah, underestimate. Sehingga katanya si Spearman dan Brown ini melakukan koreksi, ya faktor koreksi untuk biasnya. Nah, kalau kita ingin melakukan itu juga, jadi ini dikasih option ini SB. Nah, SB itu artinya kita menerapkan atau mengejas ya dengan memasukkan koreksi ya. Kalau nggak ada ini SB ya dengan cara yang tadi itu katanya berbias gitu. Ini kita koreksi menggunakan optionnya SB. SB itu dari Spearman Brown gitu ya, SB-nya sama dengan true. Sehingga setelah menggunakan SB ini tadi diperoleh split half reliability-nya itu 0,862. Ya sedikit lebih tinggi ya dibanding yang tadi kan 0,7-an tuh. Nah terus kalau kita tidak ini dapat tadi nilai dugaan untuk reliability tadi, katanya kita bisa juga menentukan, misalnya nih saya tuh mau punya suatu tes dengan reliabilitasnya sekian. Nah ini tadi ya, kira-kira berapa banyaknya atau banyaknya item atau length of testnya yang harus diberikan gitu ya untuk mendapatkan reliability-nya itu seperti itu. Nah katanya di sini untuk menentukan banyaknya item tadi ya, kalau reliabilitasnya pengen segitu gitu ya, bisa pakai fungsi ini nih, test length ya.
Misalkan kita mau instrumen kita itu reliabilitasnya 0,95 ya. Tes kita itu pengen reliabilitasnya itu 0,95, berarti harus berapa soal, berapa item yang harus kita berikan. Nah, ini pakai function ini, test length gitu ya, panggil datanya, kemudian R ini adalah tadi reliability yang diinginkan itu berapa, kemudian ini metodenya, metode kita mau bagi dua tadi kan pakainya reliability type-nya itu kita mau pakai yang split misalnya. Terus bisa juga ini kalau misalnya kita mau tentuin di sini, kalau ini kan belum di-adjust ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang tadi yang faktor koreksi Spearman tadi, misalnya ini jadi 0,862, bisa juga untuknya di sini diganti 0,862. Tapi sama juga sih ini hasilnya 49. Ya. Nanti kata dia, kalau kita pengen tes kita itu reliability-nya 0,95 ya. If we want a test with a desired reliability 0,9 ya. Given that jika diketahui bahwa tes yang ada yang punya kita sekarang ini yang sudah kita buat reliabilitasnya itu kan 0,862. Nah, artinya kita perlu menambah item kita menjadi 49 ya. Tadi kan waktu kita launching itu kan item kita cuma 16 kan, 16 item ya. Nah, begitu kita launching yang 16 item tadi, ternyata kan diperoleh 0,862 kan, 0,862 reliability-nya berdasarkan tadi koreksi yang SB tadi, Spearman Brown. Nah, kalau saya pengen reliability-nya 0,9 ya berarti itemnya harus ditambah. Minimal tuh harus ada 49 item. Ya, saya ditambah misalnya jadi 50 item atau misalnya 60 item gitu ya. Nah, yang lainnya untuk ukuran internal konsistensi juga bisa pakai koefisien Cronbach alpha. Nah, ini juga famous sekali ya yang namanya Cronbach alpha ini. Jadi dia tadi formulanya kan sudah diberikan juga tuh gimana caranya gitu kan. Nah, ini pakai function coef alpha diperoleh nilainya 0,841. Mirip-mirip ya dengan yang tadi ya. Kemudian di sini tekniknya the output return from coef alpha function menunjukkan bahwa dugaan untuk koefisien alpha-nya itu 0,841. While point estimate of reliability can be useful, it is generally helpful to have sense of variation around estimate. Jadi tadi itu kan di sini koefisien reliability ya. Nah, kita juga penting juga gitu ya, kita ingin tahu juga keragamannya itu seberapa gitu ya. Keragaman itu ya standar error nih ya. Tadi kan kita duga nih parameter kita tuh sebenarnya mau menduga indeks reliability. Tadi kan saya bilang reliability itu sebenarnya nggak bisa diukur secara langsung, tapi bisa kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan ini tadi, metode pendugaannya. Jadi nilai yang sebenarnya sih kita nggak tahu gitu. Samanya kayak kita kemarin tuh theta lah gitu kan. Nilai yang sebenarnya itu theta gitu kan. Tapi kita kan punyanya dari sampel kan. Nah, yang bisa kita ketahui adalah theta duganya. Gitu. Ini juga sama. Reliability-nya sih yang sebenarnya itu kita nggak tahu. Kita melakukan pengamatan gitu ya, kita duga. Nah, berdasarkan hasil amatan kita duga bahwa reliability-nya itu sekian gitu. Nah, ingat kemarin varians atau keragaman dari suatu statistik itu disebut dengan standar error. Nah, di sini juga sama. Nah, kita ingin lihat si keragamannya itu di sekitar penduga, di sekitar ini dugaan itu keragamannya itu berapa. Ya. Standar error berarti kan akar dari ragam untuk dugaan kita ini sebenarnya. Nanti kita dengan menggunakan standar error itu kita nanti bisa buat confidence intervalnya, gitu kan. Nah, makanya ini while point estimate of reliability can be useful. Ini kan berarti point estimate nih, kita duga reliabilitas kita dugaannya 0,841. Jadi ini kan kita hanya menduga titik kan point estimate. Sekarang kalau kita pengen tahu selang kepercayaannya, berarti reliabilitas itu dari berapa sampai berapa. Nah, itu untuk membuat selang kepercayaan kita
perlu standar error gitu kan. Nah, makanya di sini bilang it is generally helpful to have a sense of variation around estimate. Confidence interval provide a means, ya, jadi confidence interval ini merupakan akan memberikan suatu alat, ya, means alat untuk mengkuantifikasi range atau kisaran nilai-nilai yang mungkin, ya, untuk parameter yang tidak diketahui tersebut dengan level confidence tertentu atau dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya 95% gitu kan, ya. Kalau ukuran sampelnya itu kecil, ya, dan asumsi tidak dipenuhi, maka sampling distribution dari suatu parameter itu kan tidak diketahui, ya. Ingat, kalau yang kemarin kan kita asumsinya ukuran sampelnya besar gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan sampling distribution untuk P atau peluang itu pakai Z kan, normal kan. Nah sekarang gimana? Kalau sampel kita kecil gitu ya, terus kan berarti sebaran peluangnya dari itu juga kita nggak tahu ya. Ini si probability itu menyebar apa ya, kan kita nggak tahu. Gimana caranya untuk menduga itu? Nah caranya adalah di sini dengan menggunakan bootstrap ya. Jadi bootstrap itu bisa kita gunakan ya. Kayaknya kemarin itu udah bootstrap juga ya. Di sini apa bukan ya sampling bootstrap? Di kelas ini bukan ya? Saya lupa. Ya enggak? Kamu udah jelasin tentang bootstrap belum ya? Yang mengambil berkali-kali. Hah? Belum bootstrap. Oh, saya ngajar yang di angkatan 2018 ya kemarin tentang SEM. Jadi kalau bootstrap itu pengambilan contoh berulang-ulang ya, karena kita kan punya sampelnya kecil, gitu ya. Sampling distributionnya kita nggak tahu. Jadi gini, pendugaan parameter dari satu populasi itu bisa juga dilakukan melalui bootstrap. Ya, bootstrap itu pengambilan sampel berulang-ulang. Misalkan, sekarang belajarnya kayak ketemu jam 1 ya, tidak juga ya. Oke, nantilah ya. Jadi ini kalau bootstrap ini ya bisa kita gunakan untuk membentuk ya selang kepercayaan ya, untuk menduga lah ya. Tadi kan kita nggak tahu tuh sampling distributionnya, sebarannya itu seperti apa. Untuk kan kita tujuannya tadi ini kan penduga titik dari reliability ya. Kita menduga oh reliability-nya tuh sekian. Tapi ini kan statistik kan, pendugaan dari parameter. Kita punya terus ketika dia punya keragaman ya. Keragaman dia punya sampling distributionnya seperti apa. Nah, karena ukuran sampelnya kecil, maka kita apa ya, nggak bisa mengindikan secara pasti sebarannya apa. Kalau dia ukuran sampelnya misalnya besar gitu ya, ini bisa diindikan ke normal. Asumsikanlah ini kita ukuran sampelnya kecil katanya ya, sehingga nanti kita akan menduganya itu dengan menggunakan metode bootstrap. Metode bootstrap itu adalah penarikan sampel secara berulang gitu ya, dengan pemulihan gitu loh. Itu bootstrap. Nah, misalkan gini deh. Jadi ini saya punya sampel cuma 10 ya. Ini dari sini saya mau menduga new populasi kita ini gimana. Nah, sementara sebarannya itu misalnya nggak normal ya, asumsi sebaran nggak dipenuhi gitu. Nah, kita bisa menduga ini dengan menggunakan metode bootstrap, yaitu dengan mengambil sampel ini berulang-ulang ya, sebanyak 10 berulang. Saya iterasi pertama ya. Iterasi pertama ngambil dari sini, ukurannya 10 juga ya. Lalu kan bisa jadi yang terambil nih observasi 1 terambil lagi, observasi yang ketiga dan seterusnya. Tapi ini kita ngambil 10 ya, ukuran sampelnya pasti 10. Dari sini kita hitung berapa rataannya. Kemudian ambil lagi iterasi kedua. Iterasi kedua 10 lagi. Dari sini ya, ngambilnya ini yang kita anggap sebagai populasinya. Nah, walaupun ini sebenarnya sampel kan tadi kan, kita punya sampel cuma sedikit, cuma 10.
Mau mendugam yuk. Boleh nggak sih kalau misalnya pakai mendugam itu cuma dari sini aja sigma xi per n ya, apakah sudah merepresentasikan atau belum gitu kan. Ini kita n-nya cuma sedikit gitu. Kira-kira dari hasil dari perhitungan ini apakah sudah merepresentasikan populasinya gitu ya, min populasi kita. Nah, karena dasarnya tadi cuma sedikit, kita bisa melakukan dengan bootstrap ya, melakukan pengambilan sampel berulang-ulang dengan pemulihan. Nah, ini iterasinya dilakukannya biasanya besar gitu ya, mau 500 kali, 1000 gitu ya, misalkan sampai iterasi yang ke 500 dapat ini. Nah, ini kan dihitung juga nih X-barnya berapa, ini X-barnya berapa. Nah, dari ini kalau saya ini notasikan dengan B, berarti kan B-nya ada 500 ya. Dari 1 per D inilah kita rata-ratain. Itu yang menjadi nanti penduga untuk si mu ini. Jadi ini ya, XI yang jadi rata-rata untuk di ulangan pertama berapa, yang kedua berapa, dan seterusnya berapa. Begitu ya konsepnya. Bootstrap itu mengambil resampling lah ya, resampling teknik itu bootstrap. Oke, mungkin itu dulu ya dari sini ya. Sebentar lagi udah masuk, kalian mau kuliah lagi. Sampai sini yang ditanyakan. Nanti ini Anda bisa lihat ya buku yang di hem ini, dicoba gitu ya. Gimana untuk menghitung reliabilitas tadi. Diinstal dulu ini package-nya. Ada package hem gitu ya. Ada package bootstrap juga dan sebagainya. Lihat tuh. Oke. Function ya. Ini nanti diperoleh. Ini. Oke, sampai sini yang ditanyakan. Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika tidak ditanyakan, saya akhiri ini yang kita hari ini. Itu tolong dicoba ya. Kemudian saya minta, itu kan penelitian yang anak pendidikan itu banyak sekali ya, pakai dia pakai instrumen-instrumen gitu. Nah, coba deh kamu ambil salah satunya gitu ya dari skripsi mereka, itu kan ada datanya. Itu coba dianalisis gitu sama kamu ya. Pakai mereka juga itu pakai umumnya sama mereka itu, mereka pakainya itu loh CTT, pakai Chromebus, pakai yang gitu-gitu tuh mereka kerjain itu. Jadi biasanya mereka ya pakai softwarenya apa, SPSS atau misalnya pakai apa ya, kurang tahu di anak pendidikan atau mungkin juga Excel gitu kan. Nah, coba Anda kerjakan pakai ini tadi, pakai library di hem tadi. Datanya ambil dari situ. Nah, nanti pengen saya Anda tuliskan gitu, misalnya datanya itu diambil dari penelitiannya siapa-siapa gitu, tahun berapa, terus deskripsikan bahwa dia penelitiannya itu respondennya gitu ya, kemana gitu, tujuannya ngapain, paling enggak gitu. Bisa ya? Kelompok aja ini nanti. Ini PJ-nya siapa? Kemarin saya lupa. Janah ya? Iya, Bu. Jana, Bu. Nanti di ini kan grupnya. Kalian ada berapa sih? 37 atau 38? 38. 37. 37. Oh iya, 37. Satu kelompok 5 orang aja ya. Berarti ada yang 6 nanti. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat untuk kuliah berikutnya. Apa kuliah berikutnya? Model linier, Bu. Sama Oh, prosop. sama Bu Widi ya? Ya, oke. Iya, Bu. Ya, istirahat dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Ya, sama-sama. Saya izin dulu ya.